Banjirop di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah masih mencapai ketinggian 80 cm. Akibatnya ribuan buruh dan pekerja di kawasan pelabuhan tersebut tertahan dan kesulitan untuk masuk. Sebagian pekerja menumpang truk yang akan masuk ke dalam area pelabuhan. Adanya info banjirop akan kembali meninggi membuat mereka terpaksa kembali mengambil sepeda motor yang ditinggalkan sejak kemarin. Kerja kenapa? Ambil motor. Kenapa? Ada ini kenapa kok harus diambil sekarang? Katanya nanti jam 10 itu, Pak. Naik lagi airnya. Oh, ada infonya dari mana itu? Dari apa yang mau main tambah lorong sini sudah dikabar-kabarin nanti jam 10 naik lagi. Selain mengganggu aktivitas pekerjaan di pelabuhan, banjirop juga mengganggu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kapal. Calon penumpang yang akan menuju Pulau Kalimantan bahkan harus membatalkan perjalanannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Lalu bagaimana penanganan banjirop yang merendam sejumlah wilayah di Jawa Tengah? Sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Baik, Pak Ganjar, bagaimana penanganannya sejauh ini? Apakah ketinggian sudah mulai menyusut, Bapak? Belum, jadi beberapa hari ini dari informasi BMKG akan terjadi situasi yang mirip seperti kemarin. Memang kemarin itu agak berbeda begitu yang seperti yang dirasakan biasanya oleh masyarakat. Kemarin cukup tinggi, ketinggiannya sekitar 2,1 meter. Jadi cukup tinggi dan hari ini rasanya akan terulang sehingga pada jam 12 sampai jam 1 siang tadi mulai pergerakan naik. Sampai sore masih naik lagi, jadi kemungkinan case-nya akan mirip dengan yang kemarin. Namun dua titik yang kemarin menjadi perhatian di sekitar Tanjung Mas, kami datangi tadi pagi, satu titik berhasil diselesaikan kurang dari 2 jam karena memang ternyata masyarakat bisa menunjukkan titik yang mestinya itu diuruk Pak, bukan yang ini begitu. Dan kami berhasil menelusuri tadi, ketemu langsung dikerjakan bersama BPWS, pemerintah Kota Semarang maupun sumber daya air provinsi. Nah, yang satu tembok jebolnya belum, ini saya baru kontak dengan Pelindo, dengan BPWS, dengan kami yang ada di provinsi untuk kita kerjakan bersama-sama. Tadi mencari sumber untuk bisa menutup dengan sandbag dan kita deliver menggunakan kapal-kapal kecil dan sekarang sedang dalam pengerjaan. Tapi rasanya malam ini tidak akan selesai, gitu. Oke, Pak Ganjar, ini kan banjir juga melanda beberapa wilayah seperti Tegal, Pekalongan, Demak, kemudian Pati. Sejauh ini bagaimana Pak update-nya di wilayah-wilayah yang sebelumnya juga tergenang? Ya, ada beberapa titik yang terlanda banjir seperti yang di Pati juga ada, di Demak yang berbatasan dengan Kota Semarang pasti. Barusan saya dari Batang, Bu PJ Bupatinya juga menyampaikan beberapa titik tapi tidak ada pengungsi. Dan kita backup lah ya semuanya dari sisi BPBD, dari sisi logistik, termasuk makanan kita suplai, dapur-dapur umum dibuat, dan kami komunikasi dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota untuk bisa membantu. Karena di Pantura Jawa Tengah ini beberapa titik yang ada di sana dan yang masih langganan banjirop ini seperti Semarang, lalu Demak dan Pekalongan ini 3 daerah yang menjadi prioritas kami untuk dipantau terus begitu ya. Dan Pak Wali Kota Pekalongan juga sudah melaporkan kondisi-kondisi itu sehingga yang di Pantura semua tetap siaga dalam 2-3 hari ini. Baik, Pak Ganjar, untuk proses penanggulangan dari tembok yang jebol ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang ya Pak, tidak bisa dalam waktu dekat bisa selesai. Lantas bagaimana tindakan dari pemerintah untuk mencegah agar tidak ada ketinggian yang banjirop ini bertambah atau mungkin keesokan hari nanti akan ada daerah yang terdampak Pak? Oh iya, kalau soal kemungkinan tidak kena banjir lagi maksud saya tidak mungkin, pasti kebanjiran. Karena kalau saya melihat datanya ini masih tinggi. Yang ada adalah kita kasih peringatan pada masyarakat untuk menyelesaikan. Kalau tembok dalam waktu cepat harus bisa. Maka saya bilang tadi, sandbag dulu, tahan dulu apapun yang terjadi hari ini. Kita mesti bisa kerja cepat. Kalau nggak bisa ya kita akan panggilkan tenaga-tenaga yang bisa melakukan dengan cepat. Maka kenapa tadi kami ke lokasi untuk melihat itu dan hari ini di-deliver itu. Dan itu bisa, itu bukan jangka panjang, itu jangka pendek. Kalau jangka panjangnya sebenarnya sudah ada tanggul yang kita kerjakan, umpama yang ada di
Pekalongan dan kabupaten ya, kabupaten dan kota Pekalongan. Terus ini belum selesai kita teruskan. Ya itu yang butuh waktu. Butuh waktu artinya tidak cukup sebulan 2 bulan. Itu butuh waktu 1, 2, 3 tahun gitu ya. Dan sebenarnya 7 tahun yang lalu juga sudah dimulai pekerjaan-pekerjaan pengendalian dengan pompa-pompa, folder-folder yang itu ya yang inilah bisa membantu sehingga yang di kota masih aman gitu. Tapi yang di pesisir belum aman. Baik, Pak Ganjar, banjirop juga kan merendam beberapa fasilitas penting seperti di Pelabuhan Tanjung Mas juga. Sejauh apa dampaknya terhadap aktivitas di sana, Pak, hingga saat ini? Iya, barusan saya komunikasi dengan Pelindo dan tadi juga Bea Cukai komunikasi dengan kami. Maka dalam hal nanti masih tinggi, mungkin bongkar kapalnya akan dilakukan di Tanjung Perak di Surabaya. Sehingga nanti mungkin dikirim dengan darat yang ada di sini. Pengalaman tadi malam sempat kering sebentar gitu. Tapi pagi hari ini dengan informasi BMKG itu akan terulang. Maka khusus untuk yang tembok jebol inilah yang menjadi perhatian kami untuk bisa menahan. Kalau itu bisa ditahan, maka insya Allah kalau ada genangan minimal truk masih bisa lewat. Ya, seperti kondisi rob ketika tidak dalam situasi yang luar biasa seperti hari ini. Begitu. Baik, Bapak, terkait dengan korban banjirop sendiri, ada berapa total korban saat ini dan ada berapa titik pengungsian, Mbak, yang sudah disediakan? Sampai dengan hari ini laporannya tidak ada yang mengungsi. Gitu. Kalau suasananya mungkin ada juga sih kalau dari iNews ada wartawan yang bisa dikirim ke lokasi. Kalau masyarakat sih sampai dengan kemarin sore saya melihat, saya tanya gimana Bu banjirnya? Ya Pak agak tinggi. Itu suasananya tidak mencekam seperti pemberitaannya begitu. Oke, berarti tidak ada yang mengungsi ya Pak? Iya, mereka tidak mau mengungsi karena sebenarnya di area-area itu mereka sudah merasa terbiasa. Satu karena memang land subside-nya di sana tinggi, terus kemudian tata ruangnya di sana udah given kondisinya seperti ini, maka yang bisa kita lakukan adalah kerja-kerja civil work yang sekarang sedang berlangsung, dan itu tidak bisa secepat kilat memang, maka kita edukasi masyarakatnya minimal kalau terjadi situasi yang darurat itu selamatkan diri dulu. Nah itu ada teman-teman RT, RW, lurah, komunitas, camat, itu mereka yang sudah bisa menghandle. Maka dari kemarin sore Pak Wali Kota Semarang, Bupati Demak sudah langsung turun dan kita membuat dapur-dapur umum untuk bisa membantu dulu. Dan tadi malam juga diomongkan ya jam 10-an Pak Ganjar sudah mulai mengering gitu. Tapi saya sampaikan ingat ya, hari ini info BMKG-nya masih naik loh ya, grafiknya masih naik terus-menerus. Maka saya katakan 2-3 hari ini semua mesti siaga. Oke, baik Pak Ganjar, terkait dengan korban mungkin yang mengalami kesulitan saat ini, apa yang bisa mereka lakukan dan bisa menghubungi kemana Pak yang lebih mudah bagi para korban terdampak ini Pak? Iya, mereka bukan orang baru, mereka sudah tahu bagaimana komunikasinya, maka ada yang langsung melaporkan ke saya, tapi paling dekat sudah ada sama RT, sama lurahnya saja. Itu sudah kita brief ya. Kalau enggak ada aplikasi lapor group, ada mention di medsos gitu ya, mereka itu bisa lakukan itu. Maka kemarin ada beberapa wartawan yang Pak itu orang tua saya masih ada di situ, nomor teleponnya mana yang bisa saya hubungi mana, kita kirimkan tim dari seluruh sumber kanal yang bisa mereka pakai untuk mengadukan. Menurut saya itu penting untuk kita bisa lakukan respon-respon yang cepat untuk rescue begitu. Tadi Bapak mengatakan tidak ada pengungsian dan warga sudah terbiasa dengan banjir ini. Berarti aktivitasnya juga masih normal ya Pak? Seperti mungkin aktivitas perkantoran, sekolah, atau aktivitas ekonomi gitu? Masih kecuali yang di pelabuhan agak terganggu tadi mesti disiapkan teknis-teknisnya dan itu kita serahkan sama Pelindo sebagai otoritasnya. Tapi kalau anak sekolah masih gitu ya. Tadi kami ketemu ada kerja bakti masyarakat ada begitu ya. Itu yang ada. Mungkin beberapa video yang kami ambil pagi bisa di-share juga humas kami, tapi kami ajak juga sehingga kegiatan mereka bisa dilihat lagi. Baik, terima kasih Bapak Ganjar Pranowo atas informasinya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat bertugas kembali Bapak.